Saudara, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Namun hal itu tak membuat tenaga kesehatan lelah dalam tugasnya. Seperti yang dialami oleh salah satu tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Rujukan Aloi Sabu, Kota Gorontalo. Meski sempat ditolak oleh keluarga dan dikucilkan oleh temannya, ia tetap berjuang dalam tugas untuk merawat pasien COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terberat bagi tenaga kesehatan. Tak terkecuali tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Rujukan Aloi Sabu, Kota Gorontalo. Sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19, penggunaan alat pelindung diri yang ketat menjadi harapan bagi tenaga kesehatan agar tidak ikut terpapar oleh COVID-19. Setiap hari merawat pasien COVID-19, tak jarang para tenaga kesehatan ini harus berpisah dengan keluarga demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Untuk melepas rasa rindu kepada keluarga, mereka hanya bisa berkomunikasi melalui panggilan video. Seperti yang dialami oleh Sakinah Mo'otalo. Sejak pandemi melanda di Gorontalo, ia adalah tenaga kesehatan yang pertama merawat pasien COVID-19. Betapa tidak, ruangan yang menjadi tempat ia bertugas dijadikan ruangan perawatan pasien yang terpapar COVID-19. Menjadi orang yang pertama merawat pasien COVID-19, Sakinah sempat merasakan penolakan dari keluarganya, bahkan dijauhi oleh tetangga karena merasa khawatir akan tertular COVID-19. Tak ingin keluarganya tertular COVID-19, ia pun diisolasi terpusat di rumah selama 10 bulan dengan lokasi isolasi yang berpindah-pindah. Saja saya tugas di COVID, saya sudah disendirikan. Bahkan karena suami saya nakes juga petugas kesehatan, saya bahkan sudah rencana mau dibikin tenda di bagian luar supaya jauh dari keluarga. Mungkin maksudnya dari orang rumah atau suami saya itu tadi supaya jaga jarak dengan keluarga. Akhirnya pas kemarin kami di karantina, apalagi pas di karantina, suami dan anak-anak saya tidak bisa kontak dengan saya. Kendati masih satu Gorontalo. Itu berapa lama? Saya 10 bulan. Ya, sempat ketemu itu jarak 2 meter. Nanti setelah 4 bulan. Saya minta, pasti cuma video call. Waktu mau minta ketemu, mau baku apa begitu pas ada masih awal-awal, masih 2 bulan begitu. Apalagi sejak ada kasus positif, keluarga pasti menolak. Tidak usah juga keluarga, teman-teman yang bertugas di ruangan lain, kalau dapat lihat sama saya macam dapat lihat, coba ya sudah, kenapa kamar DP pawang COVID. Maksudnya bukan juga merasa ini, cuma kalau mau bilang sebetul itu, karena kenapa? Mereka menjaga kontak dengan petugas. Sehingga saya sadar diri dan teman-teman saya, sampai ketika kami di karantina, kami bersedia, ya bayarannya itu tadi, jauh dari keluarga. Menjadi petugas kesehatan di tengah pandemi saat ini tak hanya menghadapi tantangan di lingkungan keluarga, namun di lingkungan kerja juga banyak yang harus dihadapi. Mulai dari pasien COVID-19 yang menolak untuk dirawat hingga pasien COVID-19 yang melarikan diri dari rumah sakit. Jadi kalau pasien-pasien merontak rata-rata mereka menolak bahwa mereka positif. Dinyatakan kan kami juga, Bu mau sampaikan hasil pemeriksaan yang kemarin hasilnya positif, jadi ibu dirawat terus akan diberikan antivirus. Oh tidak bisa, saya mau pulang. Jadi mau menjelaskan lagi sama pasien seperti itu butuh usaha. Bahkan kami kadang berulang, setelah ini kami istirahat terus gantian lagi teman yang satu, setelah itu dokter lagi yang turun menjelaskan, edukasi berulang pada pasien. Bahkan lari, pasiennya lari. Saya lapor waktu masih awal-awal juga. Jadi saya lapor sampai di bagian perbatasan. Karena waktu itu yang awal yang jamaah tablik, lari.
Sakinah berharap perjuangannya bersama rekan-rekannya bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi diri dari bahaya penularan COVID-19. Ahmad Kaida, Kompas TV, Gorontalo.